Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat itu artinya apa? Afiat itu artinya apa? Sehat itu jasmani. Afiat itu sehat rohani. Jadi kalau ada kalimat alhamdulillah sehat walafiat, artinya jasmani rohaninya sehat. Iya. Iya, jadi afiyah. Jadi afiyah itu lebih kepada jiwa, ruh. Kalau sihah itu lebih kepada fisik, badan. Karena manusia itu Allah ciptakan dengan dua unsur, tubuh, fisik, atau biasa kita sebut jasmani, jiwa, yang biasa kita sebut rohani. Jadi kalau sudah sehat fisiknya, sehat ruhnya, nah insya Allah itu kebaikan dan kenikmatan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Allah limpahkan kita dengan nikmat iman, nikmat Islam. Yang dua nikmat ini menjadi jaminan keselamatan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Bukti kita mensyukuri nikmat Allah berupa iman dan Islam, ya kita rajin duduk di majlis ilmu. Ya, ini Masjid Al-Falah ini kajiannya Masya Allah banyak. Guru-gurunya Masya Allah berkualitas. Ya, guru-gurunya ilmunya sangat ya Masya Allah ya, menguasai di bidangnya masing-masing. Saya belum lama minta nomor guru-guru yang ngajar di sini ke Pak Andan. Pak Andan, saya minta nomor guru-guru Masjid Al-Falah. Salah satunya yang kita minta untuk mengisi di Masjid Al-Hikmah, karena saya pengurus di sana. Saya ngatur jadwal untuk kajian. Itu Ustadz Ujang. Nah, Ustadz Ujang ini baru pertama kali ngisi di Masjid Al-Hikmah. Jadi ya itu jangan sampai kita lewatkan Bapak Ibu. Ada pengajian-pengajian Ustadz siapa gitu, itu hadiri. Ya, karena kita belum bisa memahami Al-Quran secara mandiri. Tidak cukup kita membaca terjemahnya. Maka guru-guru tersebut menjadi wasilah untuk kita memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin duduk di majelis ilmu itu
merupakan bagian kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk malam ini. Ya, jadi kalau belum banjir ya ngaji. Ya, belum banjir ya ngaji. Ya kalau udah banjir, tidak memungkinkan dari rumah ke sini, perahu nggak ada, ya udah itu uzur lah ya. Atau hujan sangat deras ya, itu uzur syar'i. Sepanjang masih kita melangkahkan kaki kita, bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, ya kita upayakan untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai surga menjadi tempat tinggal kita. Makanya orang mukmin itu dia tidak akan bosan mendengarkan kebaikan sampai surga menjadi tempatnya. Ya, artinya apa? Artinya dia rajin ngaji, rajin duduk di majelis ilmu. Ya, sampai betul-betul surga menjadi tempat tinggalnya. Saya ada inspirasi yang sangat bagus sekali. Saya suatu ketika mengikuti pelatihan metode terjemah Quran Al-Hasani yang menjadi inspirasi dari metode Al-Qamar. Saya di situ kenal namanya seorang dokter spesialis penyakit dalam, namanya Dokter Ana. Beliau sudah beberapa banyak mempelajari metode terjemah Quran. Saya tanya, sudah berapa banyak dokter mempelajari metode terjemah? Waduh, udah nggak kehitung. Sebutkan satu persatu. Tapi saya belum tahu, beliau sepertinya belum belajar metode tamyiz. Kalau Al-Qamar kan memang baru. Dan ada beberapa metode yang lain. Beliau rupanya berupaya untuk memahami Al-Quran. Ya. Bahasa Arab yang kaitannya dengan bahasa Al-Quran. Karena kan bahasa Arab itu umum Bapak Ibu. Kalau bahasa Al-Quran itu khusus. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran, dengan kita kursus bahasa Arab yang umum itu rada jauh. Ya, karena belum tentu kosakata yang kita hafalkan di kursusan bahasa Arab itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya bahasanya lebih simpel dibandingkan bahasa pada umumnya. Simpel tapi maknanya dalam, itu Al-Quran. Beliau belajar gitu dari hari ke hari, dari metode ke metode, terus belajar. Ya, karena ya beliau merasa sangat kurang dan baru berupaya mempelajari Al-Quran di usia-usia akhir kehidupannya. Qadarullah 2-3 pekan yang lalu beliau wafat. Iya, beliau wafat. Maksudnya kenapa? Maksudnya apa yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu, orientasi kita duduk di majelis ilmu seperti ini, orientasinya Allah. Bukan orientasinya saya pengen cepet nih gitu. Pinter, bisa. Kadang-kadang cepet bisa pun kalau bukan orientasinya karena Allah, ya tidak ada manfaatnya. Tapi kalau orientasi kita, tujuan kita, niatnya karena Allah, sedikit yang kita tahu bermanfaat. Ya, belum sampai pada puncaknya, kemudian Allah menetapkan usia kita selesai di usia sekian puluh tahun, belum kita menyelesaikan materi pembelajaran. Dengan istiqomahnya kita, insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang mahir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang serius mempelajari Al-Quran, kan begitu. Jadi ikhtiar yang kita lakukan ini adalah ikhtiar untuk membuktikan keseriusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Ketika ditanya, sudah seberapa serius gitu ya memahami Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, ya hari ini pembuktiannya. Urusan kita sampai mana Allah berikan pemahaman, itu terserah Allah, karena Allah yang memberi ilmu. Ya, Allah yang memberi ilmu. Ya, Allah yang mengaruniakan ilmu. Maka ketika ilmu kita niatkan untuk mengharapkan ridhonya Allah,
tidak akan ada yang sia-sia. Mungkin kita sepanjang perjalanan pembelajaran yang kita lakukan, satu pun tidak ada yang paham. Mungkin. Tapi catatan kebaikan di sisi Allah tidak akan luput dari pandangan Allah. Ya, tidak akan luput dari pandangan Allah. Mungkin nggak paham. Saya banyak tuh yang begitu. Saya lihat gitu, tapi tetap istiqomah hadir di setiap pekannya. Ngaji ada terus ngaji. Tapi ketika saya perhatikan, saya tanya, ya memang belum paham. Ya belum paham, tapi tetap hadir, sabar, istiqomah. Karena yang dikejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berupaya untuk menjalankan proses kegiatan pembelajaran Al-Quran seperti ini karena Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Harta yang kita keluarkan tidak sia-sia. Ya, 1.000, 2.000, 3.000 yang kita keluarkan tidak sia-sia. Itu akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi burhan, menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu Bapak Ibu, kalau mau ngeluarin SPP buat anak, saya anak sekolah 3, ya SPP-nya rada lumayan, itu rasa-rasanya berat gitu. Kalau kita ya alamiah, dasar manusia kepada harta kan. Tapi ketika niat kita karena Allah dan kita yakin bahwa Allah yang akan membalas kebaikan kita ini nanti di akhirat, maka tidak ada yang berat karena Allah. Jadi harta itu justru yang kita infakkan fi sabilillah itulah yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Justru yang kita makan gitu ya itu hilang, yang kita pakai hangus, yang kita pakai kemudian lapuk. Tapi yang kita habiskan fi sabilillah untuk belajar, untuk berwakaf, untuk berinfak, itu insya Allah itu yang akan menjadi kebaikan untuk kehidupan kita di akhirat. Karena surga itu mahal. Ya, surga itu mahal Bapak Ibu, tidak murah. Maka dari itu kita mesti menggapainya dengan kesungguhan. Ya, usikum wa iyaya nafsi. Ya, kemudian ya kita upayakan segala sesuatu, waktu, ya kesempatan dan lain sebagainya, badan. Ketika kita niatkan karena Allah, insya Allah itu akan Allah berikan pahala yang melimpah. Maka dari itu mari ya kita perbaiki niat kita bahwa sesungguhnya yang kita lakukan hari ini semata-mata karena Allah. Jikapun Allah berikan pemahaman, itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perlu semakin menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap istiqomah apapun kondisi yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Mudahnya, sulitnya, itu semua bagian daripada ikhtiar, bagian daripada ujian kesabaran kita. Baik, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi kita alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai fi'il mudhari ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak ya Quran yang Quran yang memberikan petunjuk pada kaidah bahasa Arab. Saya pernah melihat Quran namanya Al-Qasbah. Ada ya. Ada macam-macam sebetulnya. Bahkan aplikasi di handphone, Quran handphone pun ada, sudah banyak. Ya. Tapi Bapak Ibu,
Bapak Ibu megang Quran seperti itu, yang menjelaskan tentang i'rabul Quran, kaidah-kaidah dasar bahasa Arab yang ada dalam Quran. Kalau tidak mengetahui dasarnya, tidak pakai ilmu, tetap kita bingung. Ya, tetap kita bingung. Padahal di situ sudah ditunjukkan ini fiil, ini isim, ini huruf, di Quran itu sudah ditunjukkan. Tapi kalau kita tidak belajar dari dasarnya, tetap bingung. Apalagi Quran Al-Qasbah yang saya lihat, itu diantara Quran yang menurut saya sangat baik ya buat kita miliki, untuk kita miliki. Ya, itu fiil itu tidak ada kategorinya, apakah itu fiil madi, fiil mudhari atau fiil amr, itu tidak ada kategorinya. Pokoknya di situ tuh fiil itu tidak dikasih warna gitu. Jadi kita tidak tahu itu menunjukkan fiil apa. Padahal mengetahui itu fiilnya apa itu sangat penting. Untuk apa? Untuk tadabbur Al-Qur'an. Ya, jadi Bapak Ibu, proses yang kita lakukan dengan dasar kita memahami kaidah bahasa Arab dasarnya ini Masya Allah, ini adalah proses yang sangat baik untuk kita mengenal lebih dalam kaidah bahasa Arab, terkhusus bahasanya bahasa Al-Quran, ya, bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah belajar huruf, dan sudah juga belajar semi huruf. Disebut semi huruf ya hanya ada di Al-Qamar barangkali. Kalau di metode yang lain mungkin tidak ada istilah itu, semi huruf. Kenapa disebut semi huruf? Karena bentuknya seperti huruf, maknanya isim. Itu bagian daripada ijtihad. Bisa saja nanti berubah kalau ada istilah yang lebih mudah difahami. Kemudian isim. Alhamdulillah kita sudah belajar isim, ya. Isim sudah kita pelajari dari ciri-cirinya. Ciri isim ada berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan alif lam, berawalan mamimu, diawali huruf kolom 1 sampai 6, menunjukkan nama, berpola fa'il, dan kata majmuk. Kata majmuk itu Bapak Ibu gabungan dua isim. Ya, gabungan dua isim. Yang isim pertamanya tidak berawalan alif lam, yang isim keduanya berakhiran kasrah atau kasrotain. Itu kata majmuk. Tidak semua dua isim ketika digabung menjadi kata majmuk. Ya. Baik. Itu isim. Kemudian kita belajar fi'il. Fi'il itu kata kerja. Fi'il yang pertama kita pelajari adalah fi'il madi. Memahami fi'il madi, ya, kita diajarkan dengan kita memperhatikan ciri-cirinya. Ya, sama seperti isim. Sekalipun kita belum memahami ini artinya apa ya? Ini isim artinya apa? Ini fi'il artinya apa? Kita belum paham itu, tapi kita sudah paham jenisnya. Padahal kosakatanya kita belum hafal, belum tahu artinya. Tapi kita sudah tahu jenisnya. Oh, ini isim. Kenapa? Berawalan alif lam. Dari situ dulu. Jadi memang betul-betul dasar. Oh, ini isim. Cirinya berakhiran kasroh. Oh, ini isim. Cirinya berawalan mu dan lain sebagainya. Kemudian fi'il. Fi'il ada pertama fi'il madi atau kata kerja lampau yang menunjukkan pekerjaan tersebut telah berlalu. Di dalam bahasa Arab, fi'il madi itu dapat kita kenali dengan ciri-cirinya, yang ciri-cirinya itu posisinya ada di akhiran. Kan Bapak Ibu, akhirannya madi itu sebetulnya cuma ada berapa?
14. Ya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita serius menghafalkan ciri berakhiran itu, madi itu, saya yakin itu tidak akan sulit. Ya, kalau serius tidak akan lama. Ciri madi itu hanya ujungnya saja, berakhiran fathah, berakhiran alif, berakhiran wawu sukun, berakhiran apa lagi? Tak sukun, berakhiran berakhiran tak dulu ya, tak yang panjang, berakhiran tak, berakhiran na. Nah, itu 6 pertama tuh. Ngafalinnya 66, 2. Kan jumlahnya ada 14 ya. 2. Berakhiran tak. Nah, kalau dari sini ada taknya semua nih. Berakhiran tak, berakhiran tuma, kan ada taknya juga. Berakhiran tum, berakhiran ti, berakhiran tuma, berakhiran tunna. Itu kan ada taknya semua hurufnya. Baru berakhiran tu, berakhiran na. Itu kalau serius dihafalkan nggak lama. Ya, nggak lama. Insya Allah cepat. Nah, itu untuk kita mengenali apa? Fi'il madi. Kata kerja lampau. Ya, cukup kita memahami dari apanya? Dari ciri-cirinya berakhiran. Baik, kita coba merubah. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya mentasrif fi'il madi dulu ya, sebelum kita masuk ke fi'il mudhari. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat ke 7. Di situ ada lafaz khatama. Kenapa fi'il madi jumlahnya ada 14 Bapak Ibu? Karena menunjukkan pelaku atau disebut juga dengan domir. Ya. Domir di sini dia fungsinya sebagai pelaku. Yuk kita rubah ya. Ada lafaz khatama. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama. Khatama itu cirinya berakhiran apa? Fathah. Maka ciri yang nomor berapa? 1, nomor pertama, urut pertama. Pelakunya siapa? Huwa. Gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, lembarannya insya Allah masih ada ya lembarannya. Lembarannya yang sudah dibagikan. Ya, kalau di buku. Kalau pernah saya berikan fotokopiannya, nah itu benar Pak Adi. Ya, lihat di situ saja. Kalau perlu dilaminating. Fi'il madi ada 2 lembar saya buat di situ. Bolak-balik laminating bisa tuh. Jadi Bapak Ibu nggak bolak-balik di buku. Fi'il mudhari bisa jadi 2 lembar. Amr bisa jadi 1 lembar. Ada di kelas saya yang di Pondok Kelapa itu yang merangkum dalam 1 lembar. 1 lembar itu dirangkum. Ciri isim, dari mulai ciri isim. Ciri isim dia tulis tuh. Kemudian ciri madi, ciri mudhari, rofa, nasab, jazm, ciri amr. Itu dalam satu lembar HVS. Jadi kalau misalkan madi, ya tinggal lihat 1 lembar itu aja. Mudhari tinggal lihat 1 lembar itu aja. Kan karena tulis tangan ya jadi rada terbatas. Ya. Kalau saya buat seperti itu dengan ketikan komputer tuh hasilnya kecil. Sedangkan kan Bapak Ibu remaja kan. Jadi kalau remaja ini saya sengaja saya buat 2 lembar gitu. Remako. Ya gitu ya. Jadi ya silahkan saja, artinya Bapak Ibu
sekreatif mungkin untuk memahami materi. Yang namanya ikhtiar kan? Namanya ikhtiar. Baik, yuk kita sama-sama rubah khatama fi'il madi supaya tidak hilang nih. Ya, karena 2 pekan nih belum tentu murojaah di rumah ya. Betul kan? Ya, belum tentu murojaah. Khatama. Terus khatama, khatamu, khatamat, khatamata, khatamna, khatamta, khatamtuma, khatamtum, khatamti, khatamtuma, khatamtunna, khatamtu, khatamna. Nah, udah kelihatan nih gerakan mulutnya udah beda. Bapak Ibu, kan di situ di ciri fi'il madi itu kan saya kasih kode harokat. Ya kan? Ada kode harokat kan di situ? Kode harokat ini nih. Nih, kode harokat ini nih. Fathah, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya domah, tak. Ya kan? Tak sukun sebelumnya. Nah, harokat ini nih Bapak Ibu, harokat fathah, domah, fathah. Nanti di sini sama fathah juga. Nanti yang di sini sukun. Ini harokat huruf terakhir. Misalkan khotama. Nah, harokat-harokat ini untuk ini nih, untuk huruf terakhirnya. Ini huruf terakhirnya apa? Mim. Di sini mimnya apa? Berarti bacanya apa? Pertama. Di sini nanti mimnya apa? Fathah juga. Mimnya ini fathah juga nih harokatnya. Tapi ditambah alif di depannya. Jadi pertama. Yang urutan ketiga mimnya jadi apa? Jadi domah. Ditambah wawu sukun. Jadi hotamu. Jadi harokat ini untuk huruf terakhir. Ya, kalau misalkan ini kataba, huruf terakhirnya apa? Berarti harokat ini untuk huruf ba, gitu ya. Jalasa, huruf terakhirnya apa? Sin, ya. Berarti nanti harokat-harokat ini untuk huruf sin. Begitu. Itu ya. Yuk coba khotama 2 3. Khotama. Ya, khotamata. Terus khotam. Nah, dari sini sampai terakhir huruf terakhirnya disukunkan. Cuman beda ujungnya aja. Berarti nanti ini juga sama. Pokoknya huruf terakhirnya huruf apa? Di urutan yang pelakunya hunna, dari mulai hunna urutan ke-6 dimatikan. Khotamna, sama-sama. Terus khotamta dulu ya. Khotamta, terus tuma, khotamtunna, khotamtu. Gitu. Udah makin lancar ya. Ini pola, ini harus betul-betul dipahami. Kalau sendiri gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Sambil ngelirik, sambil dihafalin ya. Kalau tidak dihafalin nanti kita ketergantungan dengan lembaran itu aja. Sambil dihafal. Kataba, yuk dari mulai kataba. Terus kata batuma. Gitu. Mantap kan? Enggak apa-apa. Lihat dulu. Jalasa. Jalasa, jalasu.
ti, jalastuma, jalastu. Bapak Ibu perhatikan, ini kan bunyinya apa ujungnya? Ini apa? Sebetulnya sama. Ya kan? Ini kataba, ini zahaba. Sebetulnya kan sama-sama apa? Yang berubah itu kan cuman huruf terakhir kan? Ini ba. Kalau ini lancar, ini juga harusnya lancar. Karena yang berubah huruf terakhirnya. Ba. Sekalipun kalimatnya berbeda depannya, ujungnya mah sama. Zahaba, kataba. Zahaba, kataba. Zahabu, katabu. Zahabat, katabat. Zahabata, katabata. Kan huruf terakhirnya sama. Baik, zahaba. 2, 3. Zahaba. Zahaba. Zahab. Matikan. Terus zahabata. Zahab. Ya, barang-barang lagi. Nasara. Nasara. Nasartuma. Nasartum. Sajada. Sajadat, sajadata, sajadna. Ummahat, qara'a. Ibu-ibu ya. Iya, qara'at. Iya kan, tinggal ini kan? Fathah tambah tak sukun di belakangnya, tinggal tambah tak sukun. Qara'at, terus tak, tuma, qara'tum, terus pintar. Bapak-bapak, roka'a. Roka'na. Roka'ta. Ya. Ya, roka'a artinya apa? Roka'a itu ruku. 2 rokaat artinya 2 kali ruku. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Artinya 2 kali. Zuhur berapa rakaat? Artinya 4 kali. Ingat ya, rokaat itu ruku, bukan rokok. Ya, ruku. Ada yang melesetin warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dipelesetinnya apa? Dan merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Nah, kayak roka'a. Sip, dah ya. Jadi Bapak Ibu seperti ini tasrif. Jadi huruf yang harokat ini ada menjadi harokat pada huruf terakhir. Contoh kalimatnya dengan pola yang lain. Contohnya adkhala. Nah, huruf terakhirnya apa Bapak Ibu? Lam kan? Ajlasa. Huruf terakhirnya sasin. Kemudian ajma'a. Huruf terakhirnya aina.
Nanti lam, sin, ain ini harokatnya ini nih. Fathah. Nanti di sini jadinya domah. Di sini huruf lamnya jadi fathah. Di sini huruf lamnya jadi fathah. Di urutan ke-6 huruf lamnya jadi sukun. Kayak begitu terus. Adkhala. Sama-sama 2 3. Adkhala. Adkhala. Adkhalna. Terus adkhalta. Adkhaltuma. Tum. Adkhalti. Adkhaltuma. Adkhaltunna. Adkhaltu. Ya, barakallah. Sip ya. Oke, ini apa ini? Fi'il madi. Kalau fi'il madi yang dirubah hanya akhiran saja. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari yang dirubah awalan akhiran. Tapi Bapak Ibu, awalan akhiran pun fi'il mudhari itu simple. Awalan fi'il mudhari itu sebetulnya hanya ada 4. Awalan fi'il mudhari hanya a, ya, ta. Nah, saya rubah nih, saya ulang ya. Fi'il mudhari itu Bapak Ibu, awalannya sebetulnya cuma ada 4. Ya, ta, a, na, cuma 4. Hanya ada harokatnya fathah, ada harokatnya domah. Jadi ada ya, ada yu, ada ta, ada tu, ada na, ada nu, ada a, ada u. Dan di situ dirinci, di tabel sesuai dengan pelakunya, ya kan? Dirinci di tabel itu sesuai dengan pelakunya. Nah, kalau kita perhatikan ini pekan lalu ya? Sudah sampai ke anta antum belum? Apa baru sampai hum? Baru sampai huna? Iya, ini sudah 14 ya? Udah 14 ya? Oke, siap. Berarti ini ada yang hilang ya? Ada yang dihapus ya? Oke. Baik, Bapak Ibu perhatikan di sini. Yayu. Jadi maksudnya apa yayu? Yayu itu ya kadang ya, kalau ya semua fathah gitu. Ini yu domah semuanya. Nah, ini kan ada apa? Ada fathah, ada domah, ada fathah. Ini menjadi apa? Menjadi harokat ya pada nanti fi'il mudhari. Baik. Ada PR kayak kita ya? Begini itu maksudnya? Oke, siap. Ini kita udah masuk Isya. Ba'da Isya, kita rada ini aja dulu, rada santai dulu, tidak ke Al-Baqarah, bukan berarti Al-Baqarah nggak santai ya. Saya nanti, Bapak Ibu nanti tolong pegang Quran masing-masing ya. Nanti kita coba ke surah juz 30. An-Nas, Al-Falaq. Ya. Kita murojaah isi, murojaah huruf. Sekaligus kita menguatkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari udah semua kan? Fi'il mudhari itu yayu, tatu, au, nano, dan lain sebagainya. Sudah Pak? Oh, udah semuanya ya? Oh iya benar. Baik, nanti sementara kita latihan dulu aja ya untuk penguatan. Kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.